Shalom kekasih Kristus, senang rasanya saya dapat menyapa para pendengar renungan melekat dalam Tuhan dimanapun pendengar berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Doa dan harapan saya kita semua ada dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Salam waktunya mengalami terobosan. Untuk terjadi terobosan hidup, mari kita menyerahkan semua keinginan kita pada Tuhan agar kita tidak mudah kecewa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah pada hari ini. Biar kiranya Tuhan, Engkau terus hiasi hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan sungguh menjadi isi hati-Mu untuk kami dan membawa satu perubahan dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami supaya kami tetap ada dalam kerangka berpikir-Mu Tuhan, dan tidak terjebak dengan keinginan-keinginan yang muncul atau timbul dalam hati kami. Sekalipun kami tahu bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, Maha Besar, dan sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan tentang kebesaran dan kemahakuasaan yang ada di dalam kehidupan-Mu Tuhan. Tidak menjadikan keinginan-keinginan kami berlebihan, apalagi menjadi buta secara rohani, di mana seluruh hidup kami dipenuhi dengan keinginan dan keinginan yang hanya untuk memuaskan diri. Roh Kudus, jamah hati dan pikiran kami, sehingga kami dibaharui dengan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menangani kekecewaan. Firman Tuhan terdapat dalam Yakobus 4 ayat 2, demikian firman-Nya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kekasih Kristus, setiap kita mempunyai keinginan, dan yang perlu untuk diketahui bahwa setiap keinginan tidak semuanya akan terkabulkan. Bila keinginan tidak terkabulkan, kita harus dapat menangani atau mengatasinya karena akan muncul kekecewaan. Tidak ada seorang pun yang bisa terbebas dari kekecewaan. Kekasih, saat kita berbicara keinginan, biasanya ini memiliki hubungan yang erat dengan kekecewaan. Kita tahu sebagai manusia biasanya memiliki demikian banyak keinginan, dan sebagian besar keinginan tersebut tidak dapat terjadi atau terpenuhi di dalam kehidupannya. Jika keinginan ini sudah tinggal dengan kuat di dalam diri kita, dan apabila dari salah satu keinginan tersebut tidak terwujud, maka kita pasti akan mengalami kekecewaan. Hal umum dari orang yang mengalami kekecewaan adalah rasa kaget karena merasa kehilangan sesuatu yang diimpikannya. Perasaan ini sama seperti kehilangan barang yang sangat disayangi. Karena perasaan yang demikian kuat, perasaan yang dialami seolah-olah seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Reaksi ini adalah reaksi wajar dari orang yang memiliki keinginan yang tidak terlaksana. Maka dari itu, kita harus siap dalam menangani kekecewaan. Kekecewaan adalah suatu yang wajar terjadi dalam kehidupan manusia. Kekecewaan ini dapat menjadi batu sandungan, akan tetapi bila dengan bijak menyikapinya, menjadi batu lompatan bagi hidup kita. Orang yang menganggap bahwa kegagalan adalah segalanya dan larut dalam kekecewaan yang mendalam, maka akan kehilangan semangat untuk dapat memperbaiki hidupnya menuju hidup yang lebih baik. Sebaliknya, orang yang menganggap bahwa kekecewaan ini hanya merupakan peringatan yang membuat hidupnya menjadi lebih berhati-hati akan memperoleh manfaat yang besar dari kekecewaan. Sikap seperti inilah hendaknya ada dalam setiap anak-anak Tuhan, yaitu mampu menangani kekecewaan. Mempunyai keinginan itu penting dan harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan. Akan tetapi, keinginan tersebut harus berada pada batas yang dapat dicapai. Riset yang ditujukan pada orang-orang yang memiliki prestasi tinggi menunjukkan bahwa salah satu karakteristik yang membedakan mereka dengan orang yang memiliki prestasi yang lebih rendah adalah mereka tidak mau bertindak dan bertekun dari apa yang biasa dilakukannya, yaitu saat keinginan menjadi gagal. Tetapi mereka memiliki sasaran yang realistis. Mereka mungkin mempunyai mimpi, tetapi perilaku sehari-hari mereka menunjukkan bahwa mereka menguji secara praktis apa yang bisa mereka capai.
Mereka langsung memodifikasi sasaran mereka ketika situasi berubah. Mereka senantiasa memperhatikan umpan balik secara terus-menerus sehingga mereka bisa mengerti apakah mereka sudah mencapai target. Ciri-ciri mereka adalah kewaspadaan dan fleksibilitas. Pandangan yang menyatakan bahwa manusia bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Sesungguhnya pandangan ini hanya berdasarkan pada budaya dari keinginan manusia belaka, di mana di dalam diri manusia itu sendiri mengingkari akan keterbatasannya. Oleh karena itu, pandangan ini bertentangan dengan hukum alam, yaitu jika ada kesuksesan, pasti akan ada kegagalan. Jika ada sukacita, pasti akan ada kesedihan. Jika ada siang, pasti akan ada malam. Hal ini seperti mata uang logam yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan. Itulah keinginan dan kekecewaan. Pandangan ini adalah pandangan positif dalam menangani kekecewaan akibat dari keinginan yang berlebihan. Mungkin sementara orang mempunyai pikiran agar tidak terjadi perasaan kecewa dalam hidupnya. Untuk menghindari hal ini seharusnya tidak memiliki keinginan. Jika seseorang tidak memiliki keinginan, maka kejadian apapun yang menimpa kehidupannya tidak akan membuat mereka menjadi kecewa. Pandangan ini adalah pandangan yang sangat salah. Tidak mungkin seseorang bisa membuang semua keinginan dari kehidupannya. Juga tidak mungkin manusia menghindarkan dirinya dari kekecewaan. Tetapi kita dapat memfokuskan diri pada sisi baik dari kekecewaan. Kekecewaan boleh datang silih berganti dalam hidup kita. Akan tetapi kita dapat menjadi tetap kuat. Kita benar-benar mengetahui bahwa kita tidak akan dapat menghindari kekecewaan. Satu-satunya hal yang kita dapat lakukan adalah mengambil pelajaran dari kekecewaan yang datang di dalam kehidupan kita dan menjadikan kekecewaan sebagai batu lompatan untuk menuju hidup yang lebih baik. Memang setiap kita dipengaruhi oleh keinginan, sebab apapun yang kita lakukan pasti berdasarkan keinginan yang ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya keberhasilan seseorang sangat ditentukan bagaimana mengatur keinginan, agar kita juga dapat belajar menangani kekecewaan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, di mana firman-Mu sungguh banyak memberikan bekal dalam kehidupan kami, dalam kerohanian kami, agar kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, kami mempercayai tentang keajaiban dan kuasa-Mu yang dahsyat itu. Tetapi jangan biarkan kami terpancing dengan memenuhi kedahsyatan dan keluar biasaan daripada-Mu Tuhan, untuk memenuhi keinginan-keinginan kami. Padahal keinginan tersebut adalah keinginan yang tidak seperti apa yang Kau inginkan, melainkan semata-mata hanya untuk memuaskan keinginan daging kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Maka dari itu, bahwa penuhi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa menseleksi mana keinginan-keinginan yang memang menurut kebenaran firman-Mu, atau adalah keinginan yang semata hanya untuk memuaskan diri pribadi kami. Tuhan, tolong pimpin dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus untuk membawa kami ada di dalam kebenaran-Mu. Karena ketika ada di dalam kebenaran-Mu, sekalipun keinginan kami belum tercapai Tuhan, kami tidak kecewa. Karena kami tahu bahwa semua yang ada di dalam kebenaran adalah baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.